Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sebelumnya terima kasih udah mampir di channel Lumaristek, yang mana kita belajar bareng, sharing bareng terkait konfigurasi dunia jaringan ya. Nah, pada video ini saya mau membahas atau mencoba konfigurasi berdasarkan topologi ini ya teman-teman. Yang mana di sini digambarkan ada sebuah gedung ya teman-teman. Ada 3 lantai. Lantai dasar, lantai 1 dan 2. Sini untuk device-nya ada mikrotik atau router board, ada switch, ada PC dan ada router, yang mana masing-masing lantai terdiri ada 3 PC, 1 router, dan lantai 1 juga sama, dan lantai 2 juga sama. Di sini saya mau mencoba konfigurasi IP statik di setiap lantai dan beda segmen IP. Sebenarnya ini di DHCP bisa ya teman-teman, cuman nanti mungkin next videonya saya akan buat lagi untuk yang DHCP. Jadi untuk topologinya di port 1 mikrotik ini mengarah ke sumber internet, dan untuk yang Ether 2 ini untuk lantai dasar, yang mana IP-nya 192.168.100.1/24. Dan untuk yang lantai 1 ini ada di port 3, yang mana segmen IP-nya 101.1. Dan untuk yang lantai terakhir, lantai 2, ini ada di segmen IP 102.1/24. Untuk device di sini, ini teman-teman bisa, mungkin ada device lain, ini D-Link, mungkin teman-teman punya TP-Link atau Switch Hub lainnya. Ini cuma contoh aja ya teman-teman, jadi opsional sih, tapi ini Switch Hub. Oke, langsung aja. Yang pertama, teman-teman harus colok kabelan dari sumber internet ini ke port 1. Terus teman-teman colok untuk yang ke manajemen di port 5. Buka inbox. Nah, untuk tampilan awal mikrotik defaultnya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman masuk lewat MAC address saja bisa. Nah, untuk passwordnya ini kosong, langsung connect. Oke. Di sini saya contohin ya, kurang lebihnya mikrotik mungkin tipe lain ini kurang lebih sama ya teman-teman. Cuman berhubung saya adanya RB ini, ya saya contohkan di RB ini, di RB 951. Pertama-tama teman-teman harus ke interface. Nah, terus penamaannya teman-teman ganti biar mudah ya. Untuk Ether 1 ini ke internet. Apply, oke. Ether 2 ini yang sesuai topologi tadi, lantai dasar dan seterusnya ya. Lantai dasar. Apply, oke. Satu. Lantai 2.
terakhir ini manajemen JMT. Untuk penamaan ini opsional ya teman, ini terserah teman-teman. Ini agar mempermudah konfigurasi aja sih sebenarnya untuk penamaan. Untuk nama udah oke, kita close aja, langsung ke IP. Teman-teman langsung ke DHCP client. Nah, DHCP client ini untuk memasukkan internet ya teman-teman ke dalam RB. Jadi teman-teman pilih icon plus ini. Nah, ini ke sumber internet ya. Teman-teman pilih ke sumber internet yang tadi kita namain, apply, oke. Nanti dia akan bound. Nah, kalau udah bound ini sudah oke ya. Nah, teman-teman langsung ke DNS dulu. DNS-nya pakai umum aja ya, Google. Terus teman-teman ke firewall, NAT, NAT plus ke generalnya ini chainnya SRC NAT. Untuk out interface-nya ini dia di Ether 1, actionnya masquerade. Nah, ini udah ya. Coba kita tes apakah sudah running. Coba ping. Nah, internet udah jalan ya. Berarti internet ini udah masuk ke RB. Selanjutnya teman-teman bisa rubah nama ini ya, atau identity. Teman-teman buka sistem, identity, kasih nama Lumaris. Ini contoh ya teman-teman ya, Lumaris. Apply, oke. Nah, ini udah berubah ya teman-teman. Terus teman-teman harus ke user ini, karena sebelumnya tadi kalau bawaan Mikrotik itu belum ada password. Jadi teman-teman harus tambahkan di menu sistem, terus user. Nah, sini teman-teman klik ke password. Nah, teman-teman kasih biar nggak lupa ya teman-teman. Login RB, username, admin, pasnya Lumaris. New passwordnya di paste aja, di apply, oke. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan administrator di sini bisa langsung aja klik plus, misalkan ini Lumaris. Grupnya ini untuk membaca aja ya teman-teman. Ini untuk ini nggak full nih, jadi teman-teman pilih yang full aja. Untuk passwordnya samain aja Lumaris, apply, oke. Nah, ini udah ada 2 ya. Coba kita exit dulu, terus kita masuk lagi. Nah, ini coba kita masuk admin, passwordnya tadi Lumaris. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, balik lagi ke topologi, kita config IP address dulu. Kita ke port 1, port 2.
Dua, teman-teman ke IP address plus untuk lantai dasar itu 192.168.1/24. Ini arahin ke lantai dasar. Apply. Oke. Ini tambah lagi untuk lantai 1. Ether 3 itu ada di segmen IP 101.1. 192.168.101.1. Ini arahin ke lantai 1 ya teman-teman. Apply. Oke. Ya. Selanjutnya untuk lantai 2 192.168.102.1/24. Ini arahin ke sebenarnya untuk port manajemen teman-teman bisa kasih atau bisa dikasih IP atau enggak, itu bisa ya, jadi loginnya lewat MAC address. Cuman ini saya kasih aja 192.168.200. Ini ngapain ke? Karena di sini semua statik, jadi kita nggak bikin namanya DHCP server ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi. Untuk konfigurasinya di sini sudah selesai, IP address juga sudah dibuat. Jadi sekarang saya coba kita config ke router ya teman-teman. Kita coba. Untuk lantai dasar dia dapat segmen IP 100.1. Nah, coba saya dial laptop saya ini di port 1 ya teman-teman. Port 1. Coba. Ini saya colok ke port 2. Saya colok ke port 2 ya teman-teman, karena segmen IP-nya ini 101. Saya harus rubah dulu. Coba saya matiin dulu. Ini dirubah ya teman-teman. Kita satu segmenkan. Seperti teman-teman buka yang ini. 192.168.100. Misalkan ini 3. Ini Google aja, enggak apa-apa sih. Atau di auto Google aja enggak apa-apa, kita oke. Coba apakah berhasil. Ini biar cepat disable ini dulu ya.
Nah, ini berhasil ya teman-teman. Ini sudah dapat IP. Coba kita cek. Nah, default gateway-nya ini sesuai yang tadi kita buat ya. Nah, ini dia gateway-nya. Apakah sudah teraliri internet? Sebentar. Ini coba kita tes speed test. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Config ke segmen IP lantai dasar. Nah, untuk di router coba saya config sebentar. Ini biar selesai dulu ya. Untuk di router coba saya config. Ini diaktifkan dulu. Ini di minimize dulu. Nah, karena di rumah saya hanya ada router D-Link, nggak apa-apa, kita coba aja. Oh, ini langsung masuk ya. Oh, D-Linknya kita coba dulu ya teman-teman. Nah, berhubung saya nggak ada switch, jadi router D-Link ini saya arahkan ke topologi lantai 1, yang mana segmen IP ini 101.1, berarti ada di Ether 3. Ether 3. Coba kita ya, ini sudah masuk. Coba statik 192.168.100. Karena lantai 1 berarti 101.2 misalkan. Subnetnya 255. Gateway-nya paste 1 ya teman-teman. DNS-nya pakai Google aja teman-teman, atau DNS ini juga bisa. Nah, untuk SSID-nya coba Lumaris 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba. Oh. Nah, ini sudah dapat nih teman-teman. IP statik yang gateway-nya 101.1, yang mana topologi untuk lantai 1 itu 101.1/24. Coba yang ini kita cabut dulu untuk laptop, atau ini cabut dulu. Kita ke sorry, ini kita konekin D-Link dulu. Oh, ini Lumaris. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini udah connect ya teman-teman. Coba kita refresh dulu, apakah dia dapat IP berapa. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman. Yang mana yang tadi kita masukin untuk IP statiknya di segmen 101.2. Coba kita
config segmen IP ini di laptop. Berarti untuk lantai 2 ini ada di Ether 4. Berarti saya arahkan ke Ether 4. Ether 4. Nah, untuk Ether 4 ini ada di segmen 102.1. Berarti laptop saya harus saya segmen pilih ini 102.3 aja teman, nggak apa-apa. Oke. Sorry. Baik. Oke, coba ya teman-teman, kita cek ini, kita matikan dulu. Dapat. Nah, ini udah berada di segmen IP lantai 2. Sekarang, oke, maaf teman-teman, tadi agak sedikit terpotong karena koneksi saya down. Nah, yang mana tadi sudah sampai dial up terkait IP statik dial di router maupun laptop. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk atau bagaimana caranya melimit masing-masing lantai itu. Di sini saya ke queues. Nah, ini disclaimer ya teman-teman. Masing-masing orang itu ada fashionnya sendiri atau ada seninya sendiri terkait konfigurasi di dunia jaringan, tetapi intinya sama. Kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya, jadi kalau teman-teman ada saran atau yang lebih baik dari konfigurasian saya, boleh langsung komen aja di kolom komentar. Jadi balik lagi, konfigurasi itu seni ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana cara melimit masing-masing lantai atau IP ini. Nah, di sini untuk lantai dasar ini menggunakan atau berada di segmen IP 100.1/24 yang mana networknya 100.0. Berarti teman-teman langsung ke simple queue, ke queues, pilih simple queue, lalu plus. Nah, teman-teman namai, teman-teman mau mulai dari mana? Lantai dasar dulu, misalkan ini lantai dasar. Nah, untuk targetnya teman-teman isi 192.168.0 100.0/24. Nah, untuk limitnya coba kita arahkan 2 Mbps. Nah, target ini diambil dari sini ya teman-teman, dari IP network lantai dasar ini. Jadi maksudnya IP 192.168.100.0/24 untuk segmen 100 ini, dari mulai 0 sampai dengan 254 ini
akan terlimit bandwidthnya di 2 Mbps upload download. Paham ya teman-teman? Jadi IP ini atau IP lantai dasar, semua IP yang bersegmen 100 ini akan terlimit 2 Mbps. Nah, nanti kita coba. Ini kita apply dulu. Apply. Oke. Untuk lantai dasar sudah oke. Teman-teman ulangi lagi. Jadi saya copy aja ya biar teman-teman cepet. Copy. Sini lantai 1. Segmen IP lantai 1 berapa? 101. Limitnya berapa? Kita contohkan 3 Mbps. Nah, sini udah oke. Apply, copy lagi. Lantai 2. Lantai 2 segmen IP-nya berapa? 102. Kita limit berapa? 4. Ini contoh ya teman-teman bandwidthnya. Oke. Apply, oke. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Untuk yang port 5 atau header 5 nggak usah ya teman-teman, karena kebutuhannya untuk manajemen aja. Jadi di sini queues-nya sudah jadi. Berarti semua IP yang ada di lantai dasar akan terlimit 2 Mbps. Untuk lantai 1 3 Mbps, lantai 2 4 Mbps. Nah, sekarang kita coba di router D-Link. Nah, D-Link. Nah, kebetulan saya sudah connect ke D-Link ya. Coba kita refresh dulu, login. Dia ke config di 101, berarti lantai 1. Nah, lantai 1 itu tadi terlimit di 3 Mbps. Coba apakah berhasil? Coba kita tes. Nah, sini sudah oke ya teman-teman. Ini udah sesuai limit. Ini up to 3 Mbps. Nah, sekarang untuk PC saya coba saya akan colok ke port Ether 4 menggunakan segmen IP 102. Coba ya, ini port 4 saya colok ya teman-teman. Yang mana lantai 2 ini terlimit 4 Mbps. Ini disconnect ya teman-teman, karena beda segmen IP. Ini 10. Dia 4 Mbps. Untuk lantai port 4 itu lantai 2. Oke. Ini saya matikan dulu ya teman-teman wirelessnya. Coba kita lihat lagi apakah dia dapat. Nah, ini udah dapat segmen IP 102.1 ya teman-teman. Kita close dulu, cancel aja. Coba kita speed test. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi segmen IP 102 atau di lantai 2 ini sudah terlimit 4 Mbps.
Nah, ini sudah oke ya teman-teman, udah berhasil ya, sudah running. Coba kita balik ke RB nya dulu. Jelaskan aja teman-teman. Nah, di sini semua konfigurasi udah berjalan ya teman, sesuai topologi. Ini queues-nya. Ini IP address-nya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja. Ini balik lagi disclaimer lagi ya teman-teman. Ini saya konfigurasi berdasarkan pengalaman saya, sepengetahuan saya di lapangan. Jadi kita di sini belajar bareng. Kalau ada teman-teman ada saran, bisa langsung komen di kolom komentar terkait video ini, atau ada saran untuk buat video apa. Mungkin dari saya cukup itu aja teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi teman-teman, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.